Selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengolah suatu data atau mendapatkan suatu data dalam bentuk SPSS yang sudah diolah. Jadi dalam pengujian instrumen penelitian bahwa kita melihat sejauh mana suatu indikator variabel, baik itu variabel independen maupun variabel terikat, dari masing-masing itu dapat kita ketahui dalam bentuk pengujian validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, lebih pada pertama ini adalah saya akan bahas bagaimana membedakan bisa atau dikatakan valid dalam suatu variabel tersebut. Itu pada uji validitas variabel karakteristik individu ini atau disimbolkan dengan X1, itu di mana suatu penelitian dapat menggunakan analisis person correlation, di mana jika total dari analisis menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Dan hasil pengujian itu dapat bisa dilihat dari tabel pada pengujian variabel X1. Di sini teman-teman terdiri ada 10 pertanyaan dan memiliki nilai hasil olahan data atau dari pengolahan data statistik dengan menggunakan software SPSS, yaitu di mana nilainya ada yang pada item pertanyaan X1 itu sebesar 0,923 dan item pertanyaan nomor 2 nilainya R hitung 0,77. Nah, dan seterusnya. Jadi yang harus kita bedakan adalah R hitung lebih besar dari R tabel, baru dikatakan valid. Ya, kalau kita bandingkan dari 0,923, jika kita bandingkan dengan 0,171, maka bisa disimpulkan di sini bahwa R hitung ya lebih besar dari R tabel, sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan atau suatu keterangan, yaitu dikatakan valid. Dikatakan valid karena memang yang harus kita lihat di sini adalah ketika nilai R itu harus lebih besar dari R tabel dan juga seterusnya sampai pada item nomor 10. Rata-rata di sini adalah di mana R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, kemudian teman-teman mungkin juga teman-teman masih bingung ya bagaimana cara untuk mencari nilai R tabel itu. Di sini ada responden sebanyak 132 orang responden atau N-nya itu 132 orang. Kemudian kita cari pada taraf signifikan 0,05% ya, atau standar errornya 0,0%, sedangkan tingkat signifikannya itu sebesar 95%. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara untuk mendapatkan nilai R tabel. Pada R tabel di sini kita bisa melihat bahwa N ini dikurang 2. Misalkan kalau N saya yang saya olah pada data tadi itu sebanyak 132 dikurang 2. Artinya setiap pemulihan data dengan menggunakan tabel R itu tetap akan dikurangi 2. Artinya kalau misalkan kita memiliki responden sebanyak 132, maka ketentuannya kita harus mengurangi dengan kurangi rumus kurang 2. Artinya pada tingkat signifikan 0,5 kita bisa menemukan 130 responden karena tadi dikurang 2 dari responden sebanyak 132. Nah, di sini kita bisa melihat 130 dan di sini kita juga bisa melihat pada taraf signifikan yaitu 0,171 ya. Atau dari ini ya, atau bisa 3 angka saja kita ambil pada taraf signifikan 0,5%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah 0,5% itu adalah taraf signifikan error yang kita ambil dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Artinya di sini cara kita untuk bisa mendapatkan pada taraf signifikan untuk membedakan mana yang lebih besar antara hasil uji pengolahan data
terhadap pada hasil uji tabel R ya, atau R tabel. Nah, di sini mudah-mudahan sudah bisa difahami dengan jelas teman-teman untuk pengambilan data signifikan yang sebesar 0,5%. Kemudian bahwasanya ketika kita bisa melihat bahwa dapat kita bisa simpulkan melihat setiap item indikator ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu atau X1 tadi, di mana R hitung itu satu per satu itu memiliki tingkat nilai yang lebih besar jika kita bandingkan dengan nilai R tabel ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada pengolahan data uji validitas ini dapat dikatakan lebih besar daripada R hitung, karena kenyataannya bahwasanya pada tabel tadi kita melihat bahwa memang nilai R hitung menunjukkan nilai lebih besar ya daripada nilai R tabel, sehingga data yang kita pakai ini adalah dapat betul-betul memiliki tingkat signifikan ya, memiliki pengaruh yang tinggi atau yang baik pada proses penelitian ini. Dan sampai di sini dulu pembahasan atau pemahaman kita tentang pengolahan data atau bagaimana cara untuk mengetahui dan membedakan antara pengujian data menggunakan SPSS dan juga terhadap nilai R tabel ya, di mana R hitung lebih besar dari R tabel. Semoga dapat dimengerti, dan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti boleh juga membuat suatu pertanyaan dan mungkin saya akan bisa menjawab satu persatu. Terima kasih dan sampai jumpa.